Baik, kita akan mulai kelas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan membangunkan kami kembali. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk udara segar, untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kami oleh karena kasih setiamu. Berkati sertai kami di dalam kelas komunikasi pagi hari ini dari awal hingga akhir. Berkati jaringan, berkati perangkat supaya boleh kami pergunakan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang WA saya ya menanyakan tentang tugas. Jadi ini saya ini kan lagi ya, pastikan lagi mengenai tugas, semua tugas tugas resmi itu akan saya bagikan di grup WA maupun di Moodle dalam bentuk Google Form. Jadi kalau tidak ada tugas yang saya bagikan ke Google Form, berarti tidak ada tugas, gitu ya. Jadi Anda tidak perlu bingung gitu bertanya, Bu, tugasnya kemarin. Kalau saya hanya menyampaikan secara lisan, saya ingin memberi tugas, tapi saya tidak membagikan Google Form, itu berarti tugas itu batal, istilahnya ya. Jadi kadang-kadang saya berniat memberikan tugas gitu, lalu tiba-tiba saya pikir tak perlulah begitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi yang dipakai adalah tugas yang saya bagikan melalui Google Form. Saya tidak menerima tugas yang Anda kirimkan misalnya lewat email, lewat WA dalam bentuk Word, itu tidak ya. Semua tugas akan saya bagikan melalui Moodle atau chat grup WA dan bentuknya itu Google Form. Gitu. Jadi kalau tidak ada itu berarti tidak ada tugas gitu ya. Jadi saya tidak menjawab tadi itu karena tugas apa ya? Karena saya cek saya tidak memberikan tugas apapun dalam seminggu ini ya, berarti tidak ada tugas gitu. Seperti itu ya. Jawabannya untuk yang bertanya ya. Jadi gitu ya. Iya, Bu, makasih banyak, Bu. Nah, jadi prinsipnya tugas selalu lewat Google Form. Terus kecuali tugas yang saya berikan terakhir ya, saya berikan tugas membuat laporan buku. Kalau itu tidak Google Form ya, sudah pasti ya. Itu pasti dalam bentuk paper, dalam bentuk tulisan panjang, pasti dalam bentuk nanti kalian bisa kirim ke saya melalui bentuk Word, bisa juga melalui PDF ya. Jadi tidak ada masalah. Ada 2 platform yang bisa digunakan di situ. Nah, Anda bisa kirimkan melalui PDF, bisa kirimkan juga melalui Word. Saya lebih suka kalau Anda kirimkan melalui PDF ya. Karena PDF itu lebih formatnya lebih enak dilihat dan tidak akan terganggu dengan ini apa namanya ketika saya mengoreksi begitu tidak akan dia terganggu dengan ya bisa saja pada waktu saya mengoreksi bisa saja ada kata terhapus atau bagaimana ya kalau pakai Word kan. Tapi kalau PDF kan tidak. Jadi memang lebih aman menggunakan PDF gitu. Kalau menggunakan Word ya bisa saja saya mengubah ke Word ya. Tapi saya jadi kerja 2 kali gitu ya. Harus mengubah dulu ke Word. Saya lebih senang, tapi tidak ada masalah kalau Anda kesulitan untuk meng-convert dari Word ke PDF, itu tidak masalah ya. Karena Anda kerja tentunya memakai Word kan. Memakai Word Office. Lalu kalau bisa itu di-convert ke PDF kalau bisa baru dikirim ke saya, tapi kalaupun tidak bisa itu Anda boleh kirim melalui Word juga tidak apa-apa. Itu saja untuk laporan ya, untuk tugas gitu. Jadi bisa dimengerti ya, jadi tidak usah bingung kalau dalam 1 minggu, "Ibu kemarin kok di kuliah bilangnya ngasih tugas," gitu ya, tapi saya tidak mengirimkan Google Form-nya, berarti nggak jadi gitu kan. Malah enak ya, malah senang ya. Malah senang, wah nggak ada tugas gitu ya, nggak jadi tugasnya itu ya, seperti itu gitu. Tapi ada bagus juga ya, tiba-tiba menanyakan tugas itu saya jadi, iya ya kemarin saya nggak memberi tugas kuis ya. Gitu. Ya. Jadi ternyata kalian ada yang senang mendapat tugas rupanya ya, setiap minggu ada tugas maunya kan?
Gitu ya, tidak apa-apa ya. Sebenarnya memang lebih bagus sih kalau tiap minggu ada kuis, ada gitu ya. Lalu kuis saya bisa jadi kenapa saya tidak memberikan lewat Google Form, itu bisa jadi saya berencana mau memberikan kuis secara lisan, gitu. Jadi jangan senang dulu ya, kok Uni kan nggak ada kasih tugas ini ya, nggak ada di Google Form-nya nggak dikirim ya, gitu kan. Bisa jadi nanti kuis itu lisan, gitu. Lisan yang saya sampaikan di kelas, gitu. Bisa jadi seperti itu ya, gitu. Jadi teman-teman harus mencermati ya, kalau saya ada satu pertanyaan yang tiba-tiba di dalam kelas kita ada pertanyaan, itu sebenarnya bagian dari tugas bukan tugas, bagian dari kuis ya. Bagian dari kuis. Ingat, saya tidak memberikan ujian tengah semester, tidak ada. Lalu ujian tengah semesternya di mana? Ujian tengah semester itu berupa kuis-kuis itu, atau berupa pekerjaan rumah, tugas-tugas yang melalui Google Form, ataupun pertanyaan yang spontan saya sampaikan pada waktu kelas. Gitu. Ya, kadang-kadang saya memberikan pertanyaan, ayo siapa bisa menjawab. Itu sebenarnya bagian dari UTS sebenarnya, bagian dari ujian gitu. Ya, jadi partisipasi Anda cukup besar nanti nilainya. Ya, siapa yang bisa menjawab di situ akan ada poin, akan sangat mempengaruhi nanti nilai Anda. Ya. Oke, baik. Kita akan masuk di dalam materi kita. Bentar, saya cek dulu materi kita. Komunikasi. Bisa dilihat ya. Baik. Bisa dilihat ya gambarnya ya. Bentar ya. Ya. Ini terakhir kita sampai di sini ya kemarin ya. Semoga lancar ya. Sepertinya jaringan saya agak-agak ini, agak kurang bagus, ini agak lambat nih masuknya. Kemarin kita membahas sampai di sini ya. Ada 4 cakupan fungsi komunikasi. Saya tidak mengulang ya, hanya review sekilas ya. Ada fungsi sosial, ada fungsi ekspresif, ada fungsi ritual, dan fungsi instrumental. Ini ada di dalam materi saya ya. Anda bisa membukanya kembali, melihat di halaman berapa itu ya. Saya tidak ingat ya. Anda bisa mencari sendiri nanti. Ini sudah ada penjelasannya di situ ya. Kemudian berikutnya ini ya, fungsi komunikasi secara praktis. Jadi tadi itu empat cakupan wilayah ya, fungsi komunikasi. Lalu secara praktis itu digambarkan, bisa dijabarkan seperti ini. Ini detailnya ya, secara praktis itu seperti ini ya. Setidaknya ada 15 di sini yang bisa saya coba daftarkan ya, saya coba list gitu ya. Mungkin Anda bisa mencari tahu lagi ya, apa sih fungsi komunikasi secara praktis dalam kehidupan Anda sehari-hari. Barangkali ada yang belum tertulis di sini ya, di dalam 15 fungsi ini secara praktis menjadi fungsi yang kita alami, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, nah sampai kepada tujuan komunikasi. Tujuan awal, jadi tujuan komunikasi ini ada terbagi dua ya, ada tujuan awal, lalu kemudian ada tujuan akhir. Nah, ini sangat penting. Saya sudah mengatakan dari awal ya, kita belajar
untuk selalu mempunyai tujuan pada waktu berkomunikasi. Saya tidak bicara hanya di dalam hal acara atau kegiatan formal, bukan hanya itu. Memang ilmu komunikasi ini tujuannya untuk itu. Ketika kita berada di dalam suatu acara, percakapan, terutama acara-acara resmi, gitu ya, itu harus punya tujuan. Misalnya Anda sebagai pemimpin, Anda mau mengadakan rapat dengan anggotanya, tentu saja punya tujuan di dalam berkomunikasi. Tapi secara secara luas, ini bicara bukan hanya di dalam acara-acara itu. Jadi kita jangan mempersempit. Oh, ini tujuan komunikasi ini hanya menyangkut bagaimana cara kita atau apa yang harus kita lakukan, yang kita rencanakan di dalam acara-acara resmi. Bukan, tidak hanya sampai seperti itu, tetapi hendaknya, bukan hendaknya lagi ya, sebaiknya, seharusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu pun kita mempunyai tujuan ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain, ya. Dan itu bisa akhirnya menjadi satu gaya hidup supaya kita tidak menjadi orang yang sembarangan berbicara, gitu ya. Itu untuk mengurangi konflik ya. Kalau kita tidak punya tujuan, kita akhirnya hanya menjadi orang yang sembarangan berbicara, tidak ada kontrol, tidak ada remnya, itu rentan sekali terjadinya satu konflik di dalam kita berhubungan ya. Dan konflik itu karena masalah komunikasi itu sering terjadinya adalah di percakapan sehari-hari, di kehidupan sehari-hari. Bukan di acara resmi, ya kan? Kalau di acara resmi semua sudah tertata ya. Ya, Anda sebagai pemimpin panitia misalnya ya, Anda mengadakan rapat panitia, tentu Anda sudah tertata, ada protokol istilahnya ya, kapan Anda berbicara, ada moderatornya, ada yang mengatur jalannya rapat. Bahkan ketika Anda berbicara, Anda pasti sudah menata itu. Saya mau bicara apa, begitu ya. Sama dengan saya sekarang ya, saya mau mengajar, saya sudah memikirkan nanti saya mau mengajar apa, gitu ya. Nah, itu sudah pasti konflik yang terjadi kemungkinannya kecil, ya. Kemungkinannya kecil karena saya sudah menata dengan sedemikian rupa, saya tidak akan bicara yang enggak-enggak di dalam kelas, ya kan? Sudah pasti saya akan mengajar karena tujuan saya mengajar. Mengajar apa? Mengajar komunikasi, ya berarti semua pembicaraan saya mengarah ke situ. Sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi. Nah, konfliknya akan sangat mungkin tidak ada di sini ya, karena sudah tertata sedemikian rupa. Nah, Anda sebagai mahasiswa juga begitu. Anda datang ke kelas ini pasti sudah merencanakan nanti kalau saya berbicara, tentunya berbicara yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Tentunya Anda kalau berbicara dengan saya di dalam kelas bersama teman-teman yang lain, pasti bahasanya tentunya akan berhati-hati, ya kan? Tidak akan sembarangan. Nah, jadi pasti minim konflik ya, minim konflik. Sangat tidak mungkin ada konflik di dalam kelas kita, ya, ketika kita sedang belajar gitu. Nah, konflik yang mungkin terjadi adalah justru di luar kelas. Gitu. Nah, ini yang satu asrama misalnya ya, yang satu asrama ini ada Naomi, Mariana, dan Orvi ya. Nah, ketika Anda di sini kan, Anda baik-baik aja kan, tidak ada konflik gitu. Kira-kira konfliknya terjadi kapan? Pasti ketika dalam kehidupan sehari-hari, mungkin. Semoga tidak ada ya. Saya tidak berharap Anda pernah bertengkar di asrama ya. Ya, saya berharap tidak ada. Kalaupun ada miskomunikasi, ada salah paham, ya berharap bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ternyata konfliknya terjadi di mana? Di luar itu, di luar acara-acara resmi. Apalagi acara ibadah, ya sangat kecil kemungkinan ada konflik gitu ya. Mungkin yang ada konflik batin paling ya. Konflik batinnya itu begini, misalnya lagi ada masalah dengan pendeta yang berkhotbah gitu ya. Lalu ketika pendetanya berkhotbah gitu karena lagi ada masalah, dia lagi kesel. Nah, dalam hatinya,
halah, apa Pak Pendeta atau Bu Pendeta ini ngomongnya begitu begini, aslinya apa, kemarin begini katanya bicara kasih, kemarin ngomong sama saya tidak ada kasih kayak gitu. Paling begitu ya. Adanya konflik batin gitu. Tapi di dalam ibadah sendiri itu pasti tidak ada konflik. Konfliknya terjadi kapan? Di luar itu kan, di luar ibadah. Dalam sebelumnya ada masalah dengan Bapak Pendeta misalnya. Kecuali kalau khotbahnya sudah menyinggung perasaan seseorang. Nah, ini juga nanti ada etika, namanya etika ya di dalam komunikasi ya. Kadang-kadang ada juga yang tidak sengaja mungkin khotbah itu menyinggung seseorang. Itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi ya. Ada kadang-kadang keceplosan bicara gitu ya. Akhirnya menyebut nama seseorang atau menyebut nama suku yang sensitif sekali ya, atau menyebut nama agama lain gitu ya, yang akhirnya membuat orang lain tersinggung. Jadi ternyata di dalam suatu acara, suatu komunikasi yang sudah direncanakan pun bisa saja kepleset ya, bisa saja terpleset ya, tidak sengaja menyinggung orang lain gitu ya. Apalagi kalau tidak punya tujuan sama sekali ya. Kalau tidak punya tujuan sama sekali, pasti akan lebih buruk jadinya. Nah, tapi itu cukup kalau di dalam lingkungan kekristenan cukup sangat jarang terjadi ya, sangat jarang terjadi seorang pengkhotbah dengan sengaja menyinggung perasaan orang lain, itu sepertinya sangat jarang terjadi ya. Tapi kalau di saudara kita, saudara sepupu kita itu sering terjadi ya, dia berkhotbah untuk menyakiti hati orang lain. Ya, dalam tanda petik kita sering mendengar khotbah-khotbah saudara kita, sepupu kita itu sering begitu ya, menyinggung perasaan hati orang lain yang tidak satu iman, tidak satu agama. Nah, itu di kekristenan semestinya tidak seperti itu ya. Nah, kepada Anda juga besok benar-benar harus berhati-hati ya. Ada etika berkhotbah juga. Nanti kalau Anda sudah mengambil kelas homiletika atau kelas berkhotbah itu ada etikanya ya. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu bagian sebenarnya ya. Itu adalah bagian dari komunikasi gitu. Supaya khotbahnya menjadi efektif. Nah, ini ya. Kembali konflik itu sering terjadi di dalam komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebabnya kita belajar untuk kita bisa selalu mempunyai tujuan gitu, untuk apa kita bicara. Itu akan menjadi pengendali kita untuk supaya kita tidak bicara sembarangan ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita dinilai menjadi orang yang ada istilah ini baru tadi malam ya, saya mendapat istilah dari pemuda ya, tadi malam saya melayani bersama-sama dengan pemuda gitu di gereja. Ada seorang ibu yang memang sering tidak terkontrol di dalam bicaranya ya. Asal bicara. Jadi seperti orang yang memang ini orang nggak punya tujuan bicara ya. Asal bicara gitu. Sehingga akhirnya anak-anak muda itu memberi istilah itu si Jabir katanya. Si Ibu Jabir katanya. Jadi Jabir itu istilah untuk seorang yang terlalu banyak omong ya. Semua dikomentari tanpa kontrol gitu. Asal-asal ngomong ya, itu Jabir, dan sering juga membolak-balikkan kata ya, membalikkan fakta juga gitu. Gitu ya. Nah, lalu diperhalus sama ada temannya yang lain bilang, "Ih, kasar kali, apalagi itu orang tua gitu kan, masa kita bilangin si Jabir," katanya, "kasar," katanya. Terus gimana? Udah kita bilangin aja Jubir gitu. Jubir itu kan singkatan dari juru bicara ya, juru bicara, disingkat Jubir. Udahlah, kita sebut aja itu Ibu Jubir gitu. Si juru bicara gitu. Seperti itu ya, itu ada terjadi di mana-mana ya. Seseorang, terutama orang yang ekstrovert sekali ya, orang yang ekstrovert itu yang sangat terbuka sekali, itu sering tidak ada kendali di dalam berkata-kata. Nah, jadi ada tujuan awal dari komunikasi ini adalah ada 3 hal ini.
Yang pertama itu to secure understanding. Jadi memastikan bahwa komunikan paham. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan, ya. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Jadi seorang komunikator ketika dia menyampaikan sesuatu atau mengatakan sesuatu, dia mesti harus punya planning atau punya rencana bahwa komunikan atau orang yang menerima pesan komunikator itu memahami apa yang dia mau sampaikan. Ya, itu tujuan pertama. Supaya tidak ada miskomunikasi, ya. Nah, seringnya kan di sini, ya, kalau tidak memahami akhirnya terjadi salah paham, ya. Kemudian yang kedua adalah to establish acceptance. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia itu adalah membina pengertian. Jadi ini menunjukkan ada satu progres, ya, ada satu peningkatan, ya. Yang pertama dia pastikan komunikan itu paham. Setelah paham, kemudian lanjut kepada tujuan yang kedua, yaitu membina pengertian. Nah, jadi bukan hanya dia paham, oh ya aku ngerti, omongannya dia sudah, tidak sampai di situ. Kembali, komunikasi itu sifatnya adalah seperti roda berjalan, ya. Sesuatu yang terus berjalan, berputar gitu, ya. Walaupun tidak ada jawaban, itu seandainya kemudian ada sesuatu komunikasi atau sesuatu pesan yang ditangkap kemudian dia dibatin gitu, ya, membatin, itu berarti sudah ada komunikasi gitu, ya. Jadi dia berputar terus seperti ban berjalan, itu tidak harus juga berupa jawab menjawab, tidak harus demikian, ya, gitu. Jadi setelah komunikan paham, kemudian lanjut ke tingkat berikutnya, yaitu adanya pengertian. Jadi akhirnya mengerti, ya, adanya pengertian, komunikan mengerti benar apa yang diinginkan oleh komunikator, kemudian terjadi lagi kembali komunikator pun kemudian juga akhirnya mengerti. Jadi ada kesamaan paham gitu, ya. Ada kesamaan paham. Kemudian nanti kalau itu percakapannya berupa percakapan yang terus-menerus terjadi dalam diskusi misalnya, ya, akhirnya terjadi ada kesamaan pengertian gitu. Itu yang kedua, ya. Kemudian meningkat ke yang ke tujuan awal yang ketiga. Ini masih tujuan awal, ya. Meningkat ke tujuan awal yang ketiga, ya. Setelah paham, kemudian ada pengertian terbina, gitu. Jadi ada apa ya istilahnya itu nemu kliknya gitu, ya. Jadi kalau ada apa dua apa ini ada baut, ada mur gitu, ya, dipasangkan itu kan masih belum pas gitu kan. Nah, akhirnya dipasangkan dan akhirnya bisa nemu klik. Nah, sudah ada pengertian yang sama. Kemudian apa tujuan yang ketiga adalah dia to motivate action. Jadi memotivasi komunikan untuk bertindak sesuai dengan pengertian yang dia terima. Gitu. Jadi berarti ada peningkatan, tidak berhenti sampai di situ, ya. Ya, pertama dia paham, oh ya, dia mau ngomong ini sama saya gitu, saya ngerti apa yang dia maksud. Ya, kemudian diperdalam lagi, semakin ada pengertian di antara keduanya. Ya, oh ya, saya mengerti. Oh, dia punya maksud seperti ini, saya mengerti. Kemudian terjadilah motivasi. Ya, dia termotivasi untuk melakukan apa yang sudah dia mengerti. Gitu, ya. Sampai di sini? Mengerti, ya? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ya. Begitu juga di kelas ini, ya. Saya berharap apa yang saya sampaikan bukan hanya sampai dipaham tadi itu, ya. Oh iya, saya paham dengan kata Bu Niken. Oh iya, sudah paham, sudah. Kemudian ada saling pengertian. Pengertiannya di mana? Adalah pengertian bahwa Anda mengerti apa tujuan saya di kelas ini. Apa tujuan saya menyampaikan sesuatu. Saya sering menyampaikan
cerita-cerita, menyampaikan kesaksian, menyampaikan contoh-contoh begitu ya. Saya punya tujuan di kelas ini, bukan cuma mengajar lalu selesai, kemudian Anda paham teori, ya, tapi saya punya tujuan, Anda punya pengertian atau mengerti apa yang saya maksudkan. Lalu Anda termotivasi untuk melakukan itu, ya, di dalam eh, kehidupan Anda, di dalam nanti Anda berelasi dengan orang lain, ya, sampai Anda selesai, bahkan nanti ya di dalam setelah Anda nanti mulai bekerja ya, atau mulai melayani ya, nanti Anda akan di mana itu benar-benar dipakai ya, termotivasi untuk melakukan. Ini masih tujuan awal ya. Kemudian kita berlanjut ke, nah, kemudian tujuan awal tersebut kalau sudah tercapai, setelah tercapai tujuan awal, maka diharapkan dapat tercapai tujuan akhir dari komunikasi. Tujuan akhirnya adalah seperti itu. Ada 4 tujuan akhir dari komunikasi. Inilah ujungnya ya. Yaitu perubahan sikap. Ada perubahan sikap. Perubahan sikap siapa? Perubahan sikap dari komunikan tentunya ya. Karena komunikator ingin menyampaikan sesuatu tadi, dia sudah sampai termotivasi untuk melakukannya, lalu ada perubahan sikap. Jadi tidak berhenti hanya sampai termotivasi saja. Termotivasi itu kan baru teori ya. Oh iya, saya termotivasi untuk saya melakukan apa yang diinginkan komunikator. Tidak sampai di situ ya. Tujuan akhirnya adalah ada perubahan. Ya, ada perubahan dalam diri komunikan. Yaitu ada 4 hal perubahan sikap. Ya, sikapnya jadi berubah. Kemudian ada perubahan pendapat. Ya, pendapatnya dia punya pendapat jadi berubah. Mungkin tadi pemikirannya seperti apa, jadi berubah. Kemudian ada perubahan perilaku. Ya, ini agak sedikit beda ya, sikap dan perilaku. Ini lebih kepada satu tindakan, perilaku itu lebih kepada karakter ya, sifat-sifat ya, sifat-sifat dasar seperti apa ya. Misalnya komunikan adalah seorang misalnya ya temperamental atau seorang yang tadi itu Jabir gitu, orang yang kalau ngomong sembarangan, lalu komunikator ini mencoba menyampaikan nasihat misalnya, mengingatkan gitu, lalu dia ingin supaya komunikan itu terjadi perubahan di dalam perilakunya, terjadi perubahan dalam sifat-sifatnya, karakternya yang buruk itu akhirnya berubah menjadi baik. Kemudian yang keempat adalah perubahan sosial. Nah, ini berkaitan dengan kembali manusia adalah seorang yang tidak hidup sendiri, ya, tidak hidup sendiri, dia hidup bersama orang lain, jadi hidup di dalam hubungan sosial dengan orang lain. Ya. Jadi ada 4 hal ini ya, yang perubahan sosial ini berkaitan dengan bagaimana dia berhubungan dengan orang lain di dalam kehidupannya. Oke. Ini Anda bisa juga nanti baca sendiri ya di materi saya, lebih detailnya tentang keempat hal ini. Oke. Sampai sini sudah jelas ya? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Semoga tidak ada. Nah, sekarang kita belajar tentang apa yang disebut prinsip-prinsip komunikasi. Ya. Jadi para ahli komunikasi itu telah membuat prinsip-prinsip komunikasi. Ya, jadi dari sekian banyak teori, sekian banyak pengalaman, itu dia mengerucut menjadi merumuskan di dalam sebuah prinsip. Nah, prinsip ini ada banyak sebenarnya ya, ada banyak. Lalu kemudian oleh para ahli komunikasi itu ditetapkan atau dirumuskan ada 20 prinsip. Tapi yang saya ajarkan di sini atau yang saya bagikan kepada Anda itu adalah prinsip yang dikemukakan oleh Profesor Deddy Mulyana. Dia hanya merumuskan 12 prinsip saja. Nah, jadi tidak sampai 20 ya, karena ada beberapa prinsip memang yang seperti overlap. Ya, memang berbeda tapi seperti overlap satu sama lain gitu. Jadi oleh
Profesor Deddy Mulyana hanya dibuat 12 saja prinsipnya. Apa saja itu? Nah, ini prinsip pertama. Prinsip pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik. Penjabarannya adalah seperti ini, bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan lambang atau simbol. Nah, lambang atau simbol ini apa? Lambang atau simbol ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Ya, ini hal yang otomatis ya, yang otomatis muncul di dalam setiap orang. Ya, setiap orang itu mempunyai kemampuan ini, bahkan sebelum dia bisa berkata-kata, gitu. Dia punya kemampuan untuk menggunakan lambang atau simbol. Ya, misalnya contohnya seorang bayi ya. Seorang bayi dia belum bisa berkata-kata, dia belum bisa menyampaikan isi hatinya ya. Kalau bayi baru lahir itu bisanya hanya menangis ya. Jadi cara dia mengungkapkan apa yang terjadi dengan dirinya itu dengan menangis. Ya. Bayi itu kalau lapar ya nangis, sakit ya nangis, ya kan? Kalau apa namanya menginginkan sesuatu, kesepian dia ya nangis ya, tidak ada bisa melakukan apapun ya selain menangis. Dia tidak bisa berkata apa-apa selain menangis ya. Tapi bayi itu pun sudah mempunyai kemampuan untuk menggunakan lambang atau simbol. Dia bisa menangkap lambang atau simbol gitu. Contohnya apa? Ada yang mau kasih contoh nih? Bayi dia belum bisa berkata-kata, tapi dia sudah punya kemampuan menggunakan lambang atau simbol. Dot mungkin Bu. Kenapa? Kan baik kalau nangis biasa pegang dot. Biasa kan dia kalau udah pegang dot diam lagi. Ya, artinya apa? Artinya dia sudah mengerti bahwa kebutuhannya akan terpenuhi dengan botol minuman. Benar nggak? Botol minuman itu adalah bentuk simbol ya, lambang ya. Ada gambar dia, tapi dia sudah tahu. Begitu dia melihat itu langsung diam nangisnya. Ya, padahal belum kadang-kadang belum ditempel ya, belum di sampai ke mulutnya gitu. Tapi ketika si ibu itu menunjukkan botol susu, itu langsung dia terdiam. Berarti dia sudah mempunyai kemampuan ya menangkap. Oh ini makananku. Lalu dia berhenti menangis gitu ya. Itu benar. Itu satu contoh ya. Jadi Tuhan itu memberikan anugerah seperti itu ya pada manusia. Jadi ini adalah sesuatu yang alamiah terjadi sebenarnya ya. Karena setiap orang itu dengan sendirinya dia diberi kemampuan untuk menggunakan lambang, ya, menggunakan dalam hal ini dia menggunakan untuk dirinya sebagai komunikator atau dia bisa menangkap pesan dari lambang-lambang gitu ya. Misalnya seorang bayi juga kadang sudah bisa menangkap warna ya. Tentunya bayi yang tidak buta warna ya. Gitu. Ada warna-warna yang cerah, ada warna-warna yang gelap gitu. Kadang dia menangkap dengan matanya gitu. Lalu ada gambar-gambar yang lucu gitu. Dia bisa tertawa, misalnya dikasih boneka gitu ya. Itu dia bisa tertawa gitu. Berarti dia menangkap lambang atau simbol ya. Nah, kemudian ini itu salah satu contoh saja ya, contoh kecil. Nah, secara umum lambang atau simbol itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Ini kalau menunjuk pada teori kita ya. Ini maksudnya apa? Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Contohnya apa? Ada yang bisa memberi contoh? Gimana Bu pertanyaannya? Coba ulang.
putus-putus. Ini loh, ada di dalam slide saya ya. Ya ini Bu, udah lihat. Nah, kan bisa dibaca ya slide-nya ya. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Berarti lambang atau simbol itu adalah sesuatu yang disepakati oleh orang, ya. Jadi bukan oleh satu orang ya, oleh sekelompok orang, sehingga ketika orang itu menunjukkan lambang atau menunjukkan simbol itu, dia jadi mengerti maksudnya gitu. Logo mungkin Bu. Logo, betul sekali. Ya, logo, apalagi? Rambu-rambu jalan, Bu. Rambu-rambu jalan, benar sekali. Ini Yonatan ya? Ya. Ya, rambu-rambu jalan. Rambu-rambu jalan itu kan dibuat oleh siapa? Oleh Bapak Polisi ya. Bapak Polisi Lalu Lintas yang membuat rambu-rambu jalan. Kemudian dia menyampaikan kepada masyarakat, oh kalau ini artinya stop, kalau ini artinya ini artinya ini begitu. Akhirnya itu menjadi satu kesepakatan ya bahwa ini simbol ini berarti ini. Apalagi yang lebih mendasar atau lebih umum? Lambang setiap suku, Bu. Bisa. Ada lagi? Itu sudah kurang. Bendera. Bendera, boleh. Itu adalah lambang gambar ya, ada lambang gambar. Nah, komunikasi itu ada dua ya, ada verbal dan non-verbal ya. Non-verbal yang tadi saya katakan itu seperti yang sudah kita sebutkan bersama ya, seperti gambar, benda, warna itu ya. Itu adalah non-verbal. Nah, kalau yang verbal itu adalah bahasa, ya kan? Adalah kata-kata yang ditulis maupun yang disampaikan secara lisan. Nah, itu sebenarnya bahasa itu juga adalah merupakan lambang atau simbol. Anda bisa jelaskan? Siapa bisa jelaskan? Apa maksudnya ya bahasa kok merupakan, bahkan abjad itu sebenarnya merupakan lambang atau simbol? Bisa menangkap. Simbol Bu. Karena suatu tempat itu mempunyai berbeda-beda bahasa. Betul, berbeda bahasa. Lalu abjad itu sendiri itu juga sebenarnya merupakan simbol. Iya. A, E. Nah, bisa menjabarkan itu? Kalau A misalkan kalau dalam bahasa Yunaninya alpha. Ya. Benar ya. Jadi yang paling mendasar itu adalah bahasa ya, bahasa. Bahkan bahasa itu, abjad itu pun sebenarnya adalah lambang atau simbol yang disepakati oleh manusia itu sendiri, karena ada negara yang punya abjad yang berbeda, ya kan? Kalau kita kan mengikuti abjadnya Latin ya, seperti yang tulisan kita ini kan tulisan Latin ini kan. Oh, kalau Yunani lain lagi. Kalau A bentuknya, ada yang sudah ikut kelas Yunani? Sudah ya? Pasti ya? Nah, kan berbeda ya, alfa. Nah, kita ya ini tulisan Latin ya, kita mengikuti bahasa Latin. Mereka menulisnya seperti ini. Bahasa Yunani tidak demikian cara menulisnya kan? Itu adalah simbol kan, simbol yang disepakati oleh bangsa itu. Ya, orang Yunani seperti ini loh simbolnya. Nah, lalu orang Ibrani beda lagi. Kalau orang Ibrani kayak benang kusut itu ya tulisannya, kayak tauge saya bilangnya. Seperti itu. Itu ada sebenarnya itu adalah lambang atau simbol ya. Jadi huruf abjad kita itu pun sebenarnya merupakan lambang gitu. Dan itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Oh, kalau ini bunyinya A. Sehingga kalau ada kata-kata, ada tulisan seperti itu, semua tahu. Anak kecil yang baru belajar membaca pun langsung tahu, oh itu bacanya A. Itu ya. Seperti itu. Nah, begitu banyak sekali ya simbol yang ada di dunia ini yang itu dikaruniakan oleh Tuhan ya untuk manusia menggunakannya, untuk manusia memikirkannya gitu. Jadi sebenarnya luar biasa ya Tuhan itu memberikan kemampuan dan otak kecerdasan kepada setiap orang sebenarnya. Sangat luar biasa gitu kalau kita perhatikan secara detail ya.
Gitu. Kalau ini akhirnya yang dipakai menjadi abjad dunia ini kan adalah seperti yang tulisan kita ini ya, abjad Latin ya, itu yang dipakai oleh dunia gitu. Tapi kalau sudah sampai kepada abjad yang dipakai oleh suku-suku, bahkan suku-suku ya, suku-suku di Indonesia ada loh yang punya abjad sendiri ya, seperti Jawa, Batak itu punya abjad dia. Ya, nulisnya tidak demikian. Dia punya abjad sendiri. Gitu ya. Itu tidak mudah ya dari suku yang lain, atau kita misalnya belajar bahasa Yunani aja bukan semudah itu ya. Kita mesti harus mungkin menghafal, bahkan mengerti simbol-simbol itu ya. Jadi luar biasa ya kalau kita lihat ya karunia dari Tuhan yang memberikan kemampuan pada kita, Pak, kecerdasan kepada manusia. Ya, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna ya, yang paling mulia di antara ciptaan yang lain. Gitu. Jadi segitu detailnya ya Tuhan memberikan karunia kepada kita. Jadi kita hargailah setiap karunia yang dikasih Tuhan ya. Supaya kita selalu bisa bersyukur dengan apapun yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Ternyata seperti itu ya Tuhan memberikan kemampuan. Jadi kalau masih ada teman-teman yang bersungut-sungut, kok begini sih Tuhan, kok begini sih Tuhan gitu. Ya, bertobatlah ya. Tuhan sudah memberikan kemampuan luar biasa kepada kita ya, bahkan sejak bayi ya kan. Sejak bayi Tuhan sudah memberikan kemampuan untuk kita berkomunikasi ya dengan menggunakan lambang. Gitu. Nah, ini ya. Ini penjelasan yang lebih detail ya. Ada istilah ikon atau icon dan indeks atau sinyal. Perbedaannya dengan lambang adalah icon dan indeks tidak memerlukan kesepakatan. Sementara kalau lambang itu dia memerlukan kesepakatan. Lambang bisa bersifat sembarang atau mana suka ya. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna, tetapi manusia yang memberi makna pada lambang. Ini tadi sudah saya berikan gambarannya ya. Pada awalnya itu tidak mempunyai makna, abjad itu tidak mempunyai makna sebenarnya, tapi manusia yang kemudian memberi makna. Misalnya tadi ya ada rambu-rambu lalu lintas, ya pada awalnya itu gambar biasa, misalnya itu ada gambar lingkaran, kemudian ada garis merah, gitu, kalau tanda stop ya. Lalu manusia memberi makna kepada lambang. Gitu. Akhirnya lambang itu menjadi bermakna. Lalu lambang itu adalah bervariasi sifatnya ya. Gitu. Lambang yang sama bisa saja, gambar yang sama bisa saja punya makna yang berbeda bagi orang atau bagi suku yang lain atau bagi negara yang lain, tidak selalu sama. Nah, ini ikon atau icon dan indeks tidak memerlukan kesepakatan. Apa contohnya ini? Contoh icon dan indeks. Ada perbedaan ya, ada ikon, jadi tidak semua gambar atau tidak semua simbol-simbol yang kita lihat itu adalah lambang ya, dia bisa juga merupakan icon. Ini ada bedanya ya, kalau lambang tadi itu ya, dia punya ada kesepakatan tadi, sudah kita bahas, tapi kalau icon, ikon atau indeks itu tidak memerlukan kesepakatan. Apa contohnya? Jadi tidak ada kesepakatan, tapi orang bisa memahami atau menafsirkan itu sama, itu maksudnya. Apa contohnya? Saya mengasih contoh? Nggak ada? Melukis mungkin. Kenapa melukis? Ya. Maksudnya gimana itu? Melukis maksudnya gimana itu? Kayak kalau melukis kan, kalau kita melukis sembarang-sembarang gitu, lambangnya kan kayak enggak ada artinya gitu. Dan enggak disepakati karena yang melukis untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau misalkan yang lambang resmi soal itu kan sudah disepakati. Ya, berarti itu bukan lambang ya. Kalau sesuatu, kalau dia melukis untuk diri sendiri, hanya dia yang mengerti, itu berarti bukan lambang, karena lambang itu adalah sesuatu yang harus disepakati ya. Nah, apakah itu juga termasuk ikon atau indeks?
Misalnya dia melukis apa, melukis yang hanya dia sendiri yang mengerti, itu termasuk, apakah itu termasuk ikon atau indeks? Indeks kayaknya. Coba dipikirkan. Apa kira-kira sesuatu gambar atau sesuatu apa ya, wujud apapun itu ya, bentuk, benda yang orang menangkap artinya sama tanpa perlu kesepakatan gitu. Jadi nggak ada kesepakatan, tapi orang langsung tahu oh itu artinya sama dan semua orang akan bilang hal yang sama. Patung kali, Bu. Patung apa? Patung menara Eiffel. Menara Eiffel. Misalnya itu menara Eiffel itu punya makna apa bagi negara itu? Sebagai simbol. Simbol dari negara itu ya. Iya, Bu. Simbol kemewahan, simbol kemegahan gitu kan, simbol wah ya dia punya ciri khas gitu ya, hebat, simbol kehebatan, boleh ya. Jadi Menara Eiffel boleh bisa dibilang sebagai ikon ya, ikon negeri. Salah satu Eiffel itu Di Perancis. Prancis ya. Nah, jadi ketika orang ada gambar Menara Eiffel, langsung dalam pemikirannya apa? Pikirannya adalah negara Prancis yang hebat. Oke, bisa ya, itu ikon. Ada lagi yang lain? Lagi yang lain. Kalau ada pemilihan putri kecantikan gitu ya, misalnya Miss Universe gitu, ditampilkanlah gambarnya Miss Universe gitu ya, ada tulisan Miss Universe gitu, digambarkan. Kira-kira orang akan menilai apa akan mempunyai penafsiran apa dengan gambar Miss Universe itu? Ada yang mau kasih masukan? Siapa? Dari tadi lebih banyak cowok ya, tadi sudah Gabriela, sudah Mei. Mungkin menurut Mei kalau ada ini ada gambar Miss Universe gitu kan, ditampilkan itu banyak ya di baliho di jalan-jalan ya, ada Miss Universe gitu kan di situ, lalu digambarkan ada foto perempuan gitu kan, lalu ada tulisan Miss Universe. Kira-kira orang menafsirkan apa dengan kata-kata, dengan kata-katanya aja lah, belum dengan gambarnya ya, gitu. Miss Universe, kemudian ditampilkan ada gambar perempuan ya kan, pemenang Miss Universe misalnya. Menurut Mei menafsirkan apa? Misalnya lo nemu lagi lewat terus ada baliho, ada gambar perempuan di situ kan, terus tulisannya pemenang Miss Universe gitu. Mungkin dapat. Kenapa? Mariana? Kalau kita, Hah? mungkin tahu, kalau kita lihat gambar yang istimewa, yang bagus gitu, mungkin ketika kita melihat itu, mungkin dalam hatinya kita begini, pikiran sekali, indah. Kenapa? Suara agak kurang jelas. Mungkin kalau kita lihat ini gambar yang indah begitu, pasti dalam hatinya kita mengatakan gambar ini sangat indah, sangat bagus. Mungkin kadang-kadang juga kita bertanya siapa yang gambar ini, lukisan ini atau siapa yang melukis itu. Mungkin kita pengen tahu siapa yang melukis itu. Oh iya, aku ngerti, tapi itu di luar konteks ya. Saya tidak menanyakan itu, karena saya sedang bertanya tentang ikon ya. Yang termasuk dalam ikon atau ikon itu tadi sudah salah satu memberi contoh ya, Gabriela tadi memberi contoh yang salah satu yang menjadi masuk ikon itu adalah Menara Eiffel. Jadi lambang-lambang atau simbol-simbol apa namanya, tubuh-tubuh yang menggambarkan kemegahan itu ikon ya, itu namanya ikon. Gitu. Lalu kalau ada gambar Miss Universe ya, semua akan bilang itulah ikon, gambaran ikon untuk wanita cantik. Sederhana sekali kan? Iya. Jadi kalau ada gambar Miss Universe, semua akan membuat satu kesimpulan. Itu tidak ada kesepakatan. Semua akan bilang
itu orang cantik. Orang cantik itu kulitnya harus mulus, glowing, gitu. Seperti Miss Universe. Lalu rambutnya harus tata dengan rapi, ya itulah. Jadi itu namanya ikon, ya, ikon. Ya seperti zaman saya dulu ada namanya Lady Diana, istri Pangeran Charles. Itu jadi ikon. Semua orang kepengen seperti Lady Diana. Rambutnya, bajunya, itu adalah ikon atau simbol wanita cantik dan cerdas. Dia seorang guru, tapi dia adalah orang yang sangat rendah hati juga. Diana. Itu jadi ikon, itu yang namanya ikon ya. Ketika memunculkan Lady Diana, orang sudah langsung berpikiran, seorang wanita cantik itu mesti kayak Lady Diana. Gitu. Ini saya mau sampaikan ya hal-hal yang sepertinya apa sih ini sepele ya apa sih gitu. Tapi ini penting. Anda bisa menggunakan itu untuk mempengaruhi orang. Kalau Anda ingat tujuan ya, Anda bisa gunakan itu untuk mempengaruhi orang lain. Seperti tadi Michael udah nyampaikan tentang logo ya. Salah satunya adalah logo gitu kan. Logo itu bisa dijadikan pengaruh ya dengan logo itu. Bisa menjadi pengaruh ya. Anda bisa membuat satu gambar-gambar atau suatu kata-kata itu yang bisa itu menjadi pengaruh gitu. Atau satu ayat Alkitab yang bisa menjadi pengaruh, bisa mempengaruhi orang lain ya. Itu bisa Anda pakai dan saya sering membuat itu gitu. Saya sering membuat itu ya, menjadikan lambang bahasa. Saya biasanya saya belum sampai kepada gambar gitu ya. Belum sampai pada gambar tapi ada satu kalimat atau satu bahasa yang saya pakai itu menjadi lambang saya gitu. Jadi orang ketika membaca tulisan itu orang akan tahu oh itu moto hidupnya Ibu Niken. Itu. Lalu kemudian saya dengan satu kata itu ayat ya, ada ayat Alkitab dan ada 3 kata yang mengikuti. Dengan satu ayat itu dan 3 kata itu menggambarkan Ibu Niken yang seperti itu, yang Ibu Niken ingin mempengaruhi orang lain dengan kata itu. Contohnya, moto hidup saya adalah Kolose 3:23. Itu. Dengan satu kata, dengan satu ayat, Kolose 3 ayat 23. Itu orang tahu bahwa oh itu moto hidup Niken. Karena itu selalu saya sebutkan. Setiap kali di dalam pelayanan, setiap kali di dalam berkomunikasi dengan orang lain, saya selalu menyebutkan itu Kolose 3 ayat 23. Lama-lama orang akan tahu dan saya tuliskan itu di bio saya. Kalau teman-teman baca WA saya, bio saya apa tulisannya? Kolose 3:23. Bio saya di Instagram nomor 1 paling atas Kolose 3 ayat 23. Itu akhirnya menjadi moto hidup saya. Akhirnya identik dengan saya ayat itu ya, karena saya selalu menyebutkan dan saya ingin orang lain itu terpengaruh dengan moto hidup saya ya. Bukan harus membuat dia punya moto hidup yang sama, bukan ya. Tapi saya ingin orang memberi, saya ingin dengan moto hidup itu orang juga termotivasi dan terpengaruh untuk membuat moto hidupnya sendiri begitu ya, seperti itu. Lalu di dalam pelayanan ada 3 kata, itu ada lanjutannya dalam 3 kata adalah apa di dalam pelayanan? Marilah kita lakukan ada 3. Yang benar, yang baik, dan yang perlu. Itu menjadi penguat saya dan saya selalu mempengaruhi itu kepada anggota-anggota saya. Setiap kali ada kritik yang pedas, ada orang di luar pihak yang mau menjatuhkan tim kami misalnya ya, itu saya langsung ingatkan kepada dia. Mari kita cek dan cross check dan kembali lagi kepada prinsip pelayanan kita. Lakukan yang benar, baik, dan perlu. Kalau kita sudah lakukan 3 ini, kita tidak perlu pedulikan apa kata orang. Itu saya seperti itu. Ya, saya belum sampai membuat lambang gambar gitu ya. Tapi itu menjadi lambang saya ya, lambang hidup saya adalah Kolose 3 ayat 23 dan kemudian itu moto hidup saya dan saya mempunyai 3 prinsip tadi ya. Mungkin suatu hari saya bisa membuat satu
gambar atau satu simbol gitu ya yang menggambarkan itu, sehingga itu dalam satu gambar, nah itulah saya gitu. Dan saya ingin mempengaruhi orang seperti itu ya. Ya itu melalui proses pembelajaran ya, karena saya ingin belajar untuk selalu membagikan apa yang ada di dalam diri saya, untuk mengkomunikasikan apa yang dalam diri saya, baik di dalam bentuk ini seperti ini berkata-kata, maupun di dalam sikap, maupun di dalam hal-hal apa sih yang jadi prinsip hidupmu, apa sih yang jadi moto hidupmu, itu saya ingin bagikan. Itu karena saya punya tujuan gitu. Jadi saya selalu mencoba merumuskan apa ya, dengan satu kata orang ingat, oh itu Buniken, orang langsung tahu, oh itu prinsipnya Buniken, dan itu diingat. Orang-orang yang dekat saya akan tahu. Setiap kali mau melakukan, setiap kali ada gelombang gitu dalam pelayanan, ada yang kritik pedas, ada yang begini, langsung ingat, ketua kita, atau ketua saya itu mengatakan 3 hal ini, benar, baik, perlu, jalan terus ya, tidak terpengaruh. Nah, itu ya. Jadi penting banget ya, penting sekali kita sebagai pemimpin itu harus punya tujuan dan menggunakan segala sesuatu yang ada untuk bisa mencapai tujuan itu. Oke. Nah, prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang berpotensi melakukan komunikasi. Bahkan pada saat orang tersebut tidak bermaksud menyampaikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Apa contohnya? Ada yang mau jawab? Jadi begini, setiap orang sebenarnya ketika dia bangun pagi, dia itu sudah berpotensi melakukan komunikasi, walaupun dia tidak sedang berkata-kata kepada orang lain. Ya. Tapi dari sikapnya, dari mungkin ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, itu kemudian dimaknai oleh orang lain. Sebenarnya orang itu sudah terlibat di dalam proses komunikasi. Contohnya, misalnya ya, ketika Anda ini yang di asrama lah, yang paling dekat ya, Anda sedang di asrama, misalnya ini ada Mari, Mariana, dan ada yang di asrama itu ada Orvia. Nah, misalnya nih Mariana keluar dari kamar, tidak ada berkata apa-apa ya, biasa. Kemudian selesai mandi pagi, lalu kemudian berangkat ke perpustakaan misalnya. Nah, pagi hari itu, ini contoh ya, Mariana berangkat dengan muka jutek gitu ya, misalnya ya, tidak senyum sejak pagi, itu udah apa ya, wajahnya itu jutek, sudah enggak enak lah dilihat begitu ya, sampai ke kampus pun sudah tidak enak dilihat ya. Mariana tidak mengatakan apa-apa, bahkan ya tidak berkata-kata apa-apa, tidak berkomunikasi dengan siapapun ya. Tapi kemudian datang Orvi, kan? Kemudian melihat Mariana jutek gitu. Kemudian Orvi memaknai sesuatu, Mariana kayaknya lagi marah nih kali gitu. Seperti itu. Nah, ketika apa yang dilakukan oleh Mary tadi ditangkap atau dimaknai, ditafsirkan oleh Orvi, itu sebenarnya sudah ada proses komunikasi. Ya. Jadi ternyata perilaku kita itu juga bisa menjadi bahasa tubuh kita, menjadi bahasa kita. Kita tidak perlu menyampaikan apa-apa ketika wajah kita jutek, ketika wajah kita sedih, ketika wajah kita tersenyum, orang bisa menafsirkan apa yang terjadi dengan kita. Ya, jadi ternyata proses komunikasi itu bisa terjadi tanpa harus ada percakapan ya. Maka itulah harus berhati-hati kita ya di dalam setiap bertindak maupun berkata-kata.
Itu karena apa yang kita lakukan dengan tubuh kita, dengan wajah kita, itu bisa ditangkap oleh orang lain, bisa dimaknai oleh orang lain. Ya. Dan proses komunikasi itu terjadi pada saat itu sebenarnya. Ya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Nah, ini prinsip yang ketiga. Komunikasi itu punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Ya. Dimensi isi itu apa? Yaitu menunjukkan muatan atau isi komunikasi atau apa yang akan dikatakan atau pesan ya, pesan yang mau disampaikan. Kemudian dimensi hubungan itu menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi serta bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Ya. Ini prinsip yang ketiga. Ya. Ada isi, ada hubungan. Ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan di sini ya. Sudah sangat jelas ya. Nah, prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat adalah komunikasi berlangsung dari berbagai tingkat kesengajaan. Nah, jadi komunikasi itu bisa dilakukan tanpa sengaja, bisa juga memang disengaja dilakukan. Nah, kalau komunikasi yang benar-benar disengaja, itu pasti komunikator akan mengharapkan respon dari komunikan dan berharap tujuannya berkomunikasi akan tercapai. Ini kalau direncanakan. Ya. Nah, tapi kalau tidak direncanakan atau tidak disengaja, ini seringkali komunikator itu tidak bermaksud atau tidak punya tujuan tertentu ya. Nah, disinilah sebenarnya yang paling sering terjadi konflik tadi. Ya, sudah selalu saya sampaikan ya. Kalau yang tidak sengaja, biasanya dia itu asal ngomong, tidak ada tujuan. Ini yang bahaya. Inilah yang saya ingin terus-menerus Anda usahakan jangan terlalu sering mengucapkan kata-kata yang tidak disengaja. Gitu. Artinya kita harus belajar untuk ngerem pembicaraan ya, harus belajar untuk benar-benar memikirkan apa yang harus dikatakan. Karena kalau yang tidak disengaja ini yang sering menimbulkan konflik, yang asal-asalan, ya, karena namanya tidak direncanakan, kadang-kadang akhirnya menimbulkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lainnya, yang tidak disengaja. Tapi ada juga sih kata spontan yang tidak direncanakan, yang tidak ada hubungan dengan orang lain ya, tidak menyinggung orang lain. Misalnya ketika seseorang terkejut, ya, ketika seseorang terkejut gitu, ya itu jelas spontan ya. Tidak bisa direncanakan gitu ya, pasti spontan ya, dia akan mengucapkan sesuatu kata gitu ya. Nah tapi itu pun kita harus belajar untuk mengolah kata kita harus yang baik. Jadi jangan sampai kata spontan itu adalah kata yang buruk. Apa contohnya kata spontan yang buruk itu apa contohnya? Kenapa sih saya selalu ingin ya mengajak Anda untuk selalu belajar mengolah kata-kata itu dengan baik. Supaya kata yang tidak disengaja pun keluarnya adalah kata yang baik. Saya mau kasih contoh. Apa sih contoh kata yang tidak disengaja, tapi itu kata itu tidak baik atau buruk? Apa contohnya? Banyak, Bu. Apa misalnya? Misalnya, Nggak apa-apa dibilang. Ya enggak apa-apa, namanya ini contoh kan. Apa contoh kata yang tidak baik? Bahasa Jawanya anjing, Bu. Betul sekali. Saya tidak tahu kalau orang dari timur ya. Kalau orang dari Batak, agak mirip ya. Kalau orang Jawa kan bahasa Jawanya anjing ya, mengumpat ya. Jadi mengumpat yang kebun binatang. Kalau orang Batak kan babi, bukan hanya anjing ya, ada babi, anjing, monyet, bodat ya kan. Kalau bahasa Bataknya kan bodat kok, itu kasar banget ya. Ya, itu kasar. Itu adalah sesuatu ya bahasa binatang. Kalau kita tidak latih diri kita untuk terbiasa mengucapkan hal yang baik, itu bisa keluar terus gitu. Menjadi suatu hal yang biasa. Bagi orang Batak itu hal yang biasa mengatakan babi kok gitu.
di kampung sana ya. Ketika itu diucapkan di Jogja itu menjadi terdengar kasar, tapi bagi orang Batak itu biasa. Nah, kalau itu dibiasakan, tidak ada perubahan ya, itu bisa menimbulkan masalah besar ketika dia tanpa sengaja, lupa mungkin ya, yang diajak bicara itu bukan orang Batak ya, tanpa sengaja dia bilang, bodat kok, bodat itu monyet ya, babi kok. Orang Batak tidak akan tersinggung, digitukan kan? Gitu. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang Jawa, itu jadi masalah. Maka penting sekali ya kita tahu siapa orangnya, lalu kita punya tujuan ketika bicara. Jadi ketika punya tujuan itu akan melatih kita untuk selalu berbicara yang baik gitu. Kemudian hal-hal yang biasa, percakapan yang buruk-buruk itu ya, kebun binatang itu tadi contoh ya. Ada lagi yang lebih kasar dari itu ya. Itu harus dilatih ya, dilatih untuk kita tidak keluarkan. Kalau tidak dilatih itu akan keluar terus. Ya. Paling sering di jalan itu ya, ketika di jalan ada naik motor gitu, ada lalu motor yang nyalip sembarangan gitu. Wah itu ya, kadang itu spontan ya, tidak disengaja untuk keluar. Ya. Nah makanya penting, sangat penting sekali ya. Itu kalau tidak dilatih itu akan terus keluar kata-kata yang tidak baik. Ya. Saya sering mendengar itu ya, para teman-teman pemuda-pemuda Batak itu yang merantau ke Jogja, dia di gereja, aduh omongannya, karena udah biasa di kampungnya, bagi dia itu hal yang biasa gitu. Tapi itu bisa menyinggung perasaan orang. Jadi lebih baik tidak usah mengatakan hal-hal yang seperti itu ya, dilatih ya untuk tidak mengatakan hal yang buruk itu. Nih. Kemudian prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Jadi ada konteks tempat, ada konteks waktu, lalu konteks situasi, konteks sosial dan psikologis. Ya. Ini menunjukkan bahwa komunikasi atau percakapan yang diucapkan di dalam satu tempat tertentu dengan tempat yang lain itu bisa berbeda makna walaupun isi percakapannya sama. Ya. Begitu juga dalam konteks waktu ya. Gitu. Jadi ini bisa berbeda juga ya maknanya ya, bisa walaupun bahasanya sama tapi bisa maknanya jadi berbeda karena waktunya yang berbeda. Begitu juga situasi ini jadi sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh ya. Cara kita berbicara, lalu apa isi kata-kata kita itu sangat dipengaruhi ya oleh konteks kelima hal ini. Ya. Nah, konteks tempat contohnya adalah misalnya kalau bercanda ya. Saya orang yang sangat suka bercanda sebenarnya. Jadi kalau di gereja itu saya bisa begitu lepas ya. Saya bercanda gitu ya dengan anggota-anggota saya. Kebanyakan anggota saya kan anak muda juga ya di gereja ya. Tapi ada orang tua ya karena saya menangani koinonia gitu dan saya di koinonia tentu saja saya bergaul dari anak sekolah minggu sampai lansia. Kemudian kalau di tim virtual, saya ketua tim virtual itu banyak anak mudanya ya. Saya suka bercanda kepada mereka ya. Gitu. Tapi saya melihat ini tadi tempat. Ketika kami sedang rapat, saya akan berbeda bahasanya ya. Saya tidak akan memakai bahasa bercanda. Bahasa candaan saya tidak akan saya pakai ketika saya rapat. Walaupun saya begitu dekatnya dengan anak-anak ini. Ya. Ada satu anak yang saya sangat dekat sekali, yang memang dari sisi marga ada kaitannya ya. Walaupun tidak berhubungan langsung ya. Sebenarnya dia bukan anak saya langsung kalau dari sisi marga ya. Tapi ada hubungannya gitu. Akhirnya saya sangat dekat. Ini yang dia menjadi sekretaris saya dan sekarang jadi asisten saya di gereja ya, anak muda gitu. Di asisten saya sangat dekat dengan si anak ini ya. Dan suka bercanda. Dia pun begitu ya, suka bercanda dengan saya gitu. Kalau kita chat sudah antara seorang ibu dan anak ya, bukan hanya lagi sebagai seorang ketua dengan sekretarisnya gitu atau ketua dengan asistennya, tidak lagi demikian ya. Tapi kita sudah bahasanya sudah antara ibu dan anak, walaupun membicarakan pelayanan. Ya. Tapi ketika dia berbicara kepada saya di grup virtual, di grup besar, gitu ya, bukan japri ya, di grup besar, itu bahasanya berbeda. Dia bahasanya resmi.
menjadi bahasa resmi. Kalau dia memakai bahasa antara anak dan ibu, itu dipakai di grup besar, di grup utama ya, di grup virtual, itu akan berubah jadinya, berubah makna. Dia akan disebut sebagai anak yang tidak punya etika dan sopan santun kepada ketuanya, gitu kan? Jadi sangat berbeda ya. Dia bicara di mana ya, ketika kita sedang mengerjakan hal bersama-sama, kita bisa tertawa lepas, ketawa gitu. Saya pun bisa tertawa lepas. Mungkin mereka sampai heran ya, bisa ya ternyata. Saya selaku saya adalah sintua, biasanya harus jaim ya, harus jaga sikap, jaga image ya. Kalau menjadi sintua atau penatua di HKBP itu cukup berat bebannya ya. Saya harus menjaga image ya. Ini konteks tempat ya. Ya, ketika saya berada di antara para majelis, di depan pendeta atau di tempat konsistori misalnya, konsistori itu persiapan pelayanan ya. Saya menjadi orang yang sangat berbeda gitu. Saya menjadi orang yang hati-hati, sopan, gitu. Bicaranya ya dijaga gitu. Tapi ketika keluar dari konsistori itu, kemudian menuju tempat kami mengerjakan tugas pelayanan virtual, wah itu saya langsung ketawa lepas ngakak gitu. Saya bisa mengekspresi saya beda gitu ya. Kalimatnya juga berbeda. Gitu. Nah ini jadi sangat berbeda ya antara tempat. Lalu waktu juga begitu ya. Coba ketika Anda menerima telepon, ada telepon nih dari orang tua Anda pada tengah malam, jam 12 malam, apa kira-kira yang Anda pikirkan pada waktu itu? Ada telepon berdering, Anda lihat, oh dari Bapak, gitu misalnya. Tengah malam ini, udah jam 1 dini hari gitu. Kira-kira pikiran Anda apa yang dipikirkan? Ada apa menelpon? Ada apa? Benar, pasti pikirannya sudah, aduh, ada apa nih? Entah ada masalah kan gitu, entah sakit, entah apa gitu ya. Jadi beda ya, hanya baru dari telepon gitu ya. Wah, Bapak nelpon. Itu kan komunikasi ya. Komunikasi ya. Wah, Bapak nelpon nih. Bapak nelpon di tengah malam dengan nelpon di siang-siang hari itu pasti berbeda maknanya. Jadi sangat dipengaruhi ya waktunya. Lalu situasi juga ya. Dalam situasi lagi acara berduka misalnya sangat tidak benar ya, ini ada situasi Anda melayat ke orang meninggal lalu Anda bercanda-canda ketawa ketiwi ngakak ya misalnya gitu ya. Itu akan jadi masalah gitu ya. Seperti itu. Lalu konteks sosial juga begitu ya. Cara kita berkomunikasi dengan seorang yang berpendidikan tinggi, dengan berpendidikan rendah, lalu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan orang biasa, dengan tetangga, itu sudah sangat berbeda. Begitu juga psikologis tadi ya. Nah, ketika Anda menemukan teman Anda lagi jutek ya misalnya gitu kan, pasti berbeda ya. Ketika Anda ketemu teman Anda sedang tertawa-tawa, cara Anda berbicara akan berbeda dengan ketika bertemu dengan teman Anda yang mukanya lagi ditekuk gitu ya. Pasti berbeda. Ini prinsip yang kelima. Ya, kita sampai ke prinsip yang keenam ya. Oh, ini tugas. Oh iya ya, ini yang rupanya dibaca apa ya? Baik, ini sepertinya di materi yang ini kan, yang di materi yang ditunggu aja ya. Kalau misalnya ini adalah tugas di materi, ini kan materi yang tahun 2020 ya saya buat ya. Sekarang saya tidak membuat yang baru ya, belum merevisi. Jadi ini tugas yang lalu. Sekarang kan kita sudah berbeda ya, kita lewat saja ya. Nah, jadi prinsip yang keenam ini, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Apa maksudnya di sini? Komunikasi juga terikat oleh aturan atau etika. Artinya orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Nah, ini ya. Jadi ini pentingnya sikap tadi itu ya, berhati-hati di dalam berkomunikasi. Ya, karena dia melibatkan prediksi serta komunikasi. Jadi komunikasi itu terikat oleh aturan dan etika. Ya. Ini prinsip ke-6. Ya, semakin meneguhkan kita semua ya untuk melatih diri supaya dapat mengatakan atau berkomunikasi dengan baik, sebaik mungkin. Oke. Baik. Kita selesai sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita akan tutup kelas kita. Oh, ini banyak yang terlempar keluar ya. Sinyalnya mungkin buruk ya.
Baik, saya minta tolong Gabriela, bolehlah berdoa menutup kelas kita ya? Ya, mari ditutup. Mari kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dalam hidup kami. Apa yang baik pada saat pagi hari ini Tuhan kami telah selesai melaksanakan pelajaran komunikasi kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pelajaran ini banyak hal-hal yang bisa kami ambil positifnya Tuhan untuk kami kembangkan dalam kehidupan kami. Berkati guru kami yang sudah mengajar kami Tuhan, kami tambahkan hikmah, kebijaksanaan, berkati apapun yang menjadi pergumulannya, dan berkati juga setiap kehidupannya. Berkati juga Tuhan kami pada saat pagi hari ini yang telah masuk dalam Zoom, biar kami bisa melaksanakan apapun yang dipelajari untuk menjadi bekal masa depan kami di kemudian hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, terima kasih untuk doanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kalau Terima tidak kasih banyak Bu, terberkati. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus Ibu. amin.